Halo, di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tugas T34A, yaitu ruang kolaborasi pemahaman sebagai capaian belajar UBD. Adapun anggota kelompok 1 yang pertama Ardi S. Pratama, yang kedua Bahtiar Girsang, yang keempat Fauzia Pasaribu, dan yang terakhir adalah Fasma Ivana Maria Hutasoid. Pada video kali ini, kelompok 1 akan membahas yaitu jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan contoh fenomena, fakta, dan data secara sistematis, dapat membuat atau memberikan contoh atau ilustrasi. Berikan contoh konkret bagaimana siswa menjelaskan sesuai dengan mata pelajaran matematika sebagai bukti siswa telah memahami. Adapun kami kelompok 1 membahas 4 artikel. Artikel yang pertama dengan judul Makna Understanding by Design dan 6 aspek dalam tahap menentukan bukti penilaian. Dalam hal ini dapat kami simpulkan bahwa understanding by design dimaknai sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman secara mendalam dengan alur yang disebut dengan backward design atau desain mundur yang bertujuan untuk mengingat tugas yang harus diselesaikan agar guru dapat merencanakan kegiatan untuk mencapainya atau bisa disebut pelatihan terencana. Terdapat 6 aspek yang dapat mengukur pemahaman dalam UBD antara lain yaitu mampu menjelaskan, mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki, pengetahuan yang berasal dari pendapatnya sendiri, mampu menjabarkan secara rinci, dan dapat membuktikan pengetahuan yang diungkapkan adalah benar. Nah, di sini saya akan membahas tentang artikel 2 yang judulnya itu apa itu pembahasan berdasarkan desain atau UBD. Nah, yang dibahas aspek dalam pemahaman UBD ada 6 sisi pemahaman menawarkan pendekatan komprehensif dalam menentukan bukti ide, konsep, dan pengetahuan utama yang dapat diterima. Istilah memahami adalah istilah yang terlalu luas untuk digunakan ketika mengukur pembelajaran siswa. Oleh karena itu, 6 sisi pemahaman menawarkan pendekatan khusus tentang bagaimana instruktur menilai pembelajaran siswa. Di artikel 3 itu yang berjudul 6 kemampuan ini adalah aspek pemahaman siswa. Apakah siswa sudah betul-betul paham? Salah satu ciri kalau siswa memiliki pemahaman dapat dilihat dari kemampuan mereka ketika menjelaskan. Pemahaman siswa akan terlihat ketika siswa sudah mampu menjelaskan teori atau konsep yang kita ajarkan dengan kalimat mereka sendiri. Siswa bukan saja mampu menjawab pertanyaan dengan benar, tapi juga mampu memberikan alasan dan memberikan contohnya. Baiklah, di sini saya lanjutkan artikel yang keempat dengan judul 6 aspek pemahaman capaian pembelajaran kurikulum merdeka, di mana 6 aspek pemahaman menurut Wijins N3 2005 merupakan bentuk pemahaman yang digunakan dalam capaian pembelajaran, tapi tidak harus hierarkis. Pertama, penjelasan dan explanation, di mana penjelasan ini yaitu mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri, membangun hubungan antar topik, mendemonstrasikan hasil kerja, menjelaskan alasan, cara, dan prosedur, menjelaskan sebuah teori, menggunakan data, berargumen, dan mempertahankan pendapatnya. Selanjutnya, di sini hasil dari diskusi berdasarkan hasil diskusi kelompok 1 dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pencapaian pemahaman belajar understanding by design meliputi 6 aspek, yaitu mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, mampu berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Kemudian, dan di sini juga kelompok 1 menyimpulkan bahwa peserta didik yang mampu menjelaskan yaitu memiliki pemahaman dapat dilihat dari kemampuan mereka ketika menjelaskan. Siswa akan terlihat ketika siswa sudah mampu menjelaskan teori atau konsep yang kita ajarkan dengan kalimat mereka sendiri. Selanjutnya, yaitu mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan berasal dari pendapatnya sendiri, mampu menjabarkan secara rinci, dan dapat membuktikan pengetahuan yang diungkapkan adalah benar.